susunan acara untuk kuda lumping yang pertama itu sembahan, pakai gendingnya tuh eling-eling, misalnya keluar pertama itu eling-eling sembahan. Terus selanjutnya ntar ada tarian kipraan, ada tarian yang lain, itu bisa untuk mengisi acara selanjutnya. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan tercermin dalam berbagai aspek sisi perilaku kehidupan masyarakat. Hasil dari proses kreatif masyarakat yang kemudian menjadi sebuah budaya sangat tergantung pada latar belakang budaya masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Karya seni sebagai bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat tentu saja mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya. Desa Watulawang, Kecamatan Pejaguan, merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki berbagai macam jenis kesenian seperti ebek, tari cepetan, lengger, dan lain sebagainya. Dari beberapa kesenian yang ada, ebek merupakan salah satu kesenian rakyat memiliki keunikan dan menarik bagi masyarakat. Karena dalam kesenian tersebut terjadi peristiwa yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar manusia dalam setiap pementasannya. Kesenian kuda lumping atau jaran kepang mungkin sudah sering kita dengar atau bahkan pernah menyaksikannya. Bagi yang hidup di Jawa Tengah, kesenian kuda lumping dalam setiap pementasannya selalu menarik banyak penonton karena hiburan yang ditampilkannya. Di tempat saya tinggal, di kota Kebumen, sebuah kabupaten di pesisir selatan Pulau Jawa, pertunjukan kesenian kuda lumping lebih dikenal dengan pertunjukan eblek atau ebek. Pada tahun 2008, Kebumen bahkan memecahkan rekor muri dengan kuda lumping terbesar di Indonesia. Kini, pertunjukan jaran kepang atau ebek memang jarang kita temui. Padahal, dulu ketika saya kecil, pertunjukan ebek masih cukup sering tampil mengisi acara hajatan-hajatan di kampung. Dan setiap ada pertunjukan ebek, pasti banyak penonton yang menyaksikannya. Bahkan penonton juga datang dari desa lain. Yang saya tahu, dulu pas saya ikut kuda lumping, itu mungkin dari bapak saya kan dulu ikut kesenian kuda lumping juga. Nah mungkin saya pas kecil tuh nonton, jadi wah kayak enak nih ikut. Nah terus saya itu ikut latihan. Nah pas latihan, sekarang terus saya ikut melu grupnya, melu rombongan lah kayak gitu. Nah pas di saat itu saya masih kecil sih, jadi yang jelas hobi mas.
Epik adalah kesenian tari yang dimainkan dengan menggunakan kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu. Epik biasanya diiringi dengan alat musik yang terdiri dari kendang, gamelan, pelok, gong, kenong, dan trompet khas kuda lumping. Yang bikin saya menarik itu dari segi jogedan sama tabuhan, Mas. Musik, pemusik lah. Kalau dulu saya pas dengar musik itu, dulu kan musiknya masih klasik, Mas. Pakai campur. Jadi campur cuman kendang, saron, sama demung, gong. Itu slompret, dulu pernah pakai slompret juga. Cuman sekarang udah nggak pakai slompret. Pas saya dengar musik itu rasanya tuh greget, Mas. Jadi kepengen joget ya gitu. Makanya saya ikut terjun ke dunia seni kuda lumping, saya tekunin sampai sekarang. Dalam setiap pertunjukan epik, ada beberapa karakter yang biasanya ditampilkan. Di antaranya, seperti para penari yang menunggang kuda lumping dengan warna hitam putih. Konon, ini adalah simbol pasukan berkuda Mataram yang gagah berani. Selain itu, ada pula Barongan sebagai simbol Sultan Agung yang terkenal dengan julukan Singa Mataram, dan Pentul sebagai simbol penasihat raja sekaligus penasihat peperangan. Dalam rombongan epik, selain penari epik, barongan, dan pentul, ada pula penabuh gamelan dan penimbul epik. Penimbul epik adalah pawang yang bertugas memanggil dan memulangkan arwah dan penanggung jawab pertunjukan epik. Penimbul epik menggunakan sajen atau sesaji sebagai sarana atau media untuk memanggil roh para leluhur. Sesajen biasanya berupa bunga, kemenyan, kelapa muda, dan lain-lain. Penimbul epik juga harus mampu dalam mengendalikan dan mengembalikan kesadaran para pemain yang kerasukan. Kalau sesajen kuda lumping itu banyak sih. Ada daun pandan, ada minyak wangi, ada bunga mawar, pokoknya bunga lah, terus kelapa, air bunga, terus daun tawa, terus minuman itu 7 rupa lah, kayak kopi kayak gitu. Kalau kesurupannya itu biasanya pas, kalau pentas kan biasanya dari jam 11, ntar jam 12 istirahat, ntar sekitar jam 3 baru kita dari pawang kuda lumping itu bikin kesurupan semua pemain. Jadi sebelum kesurupan itu biasa, jadi pemain itu muter seperti lingkaran lah, seperti lingkaran, di tengah-tengah itu dari sesepuh itu ngobong dupa, caranya ngundang arwah untuk kuda lumping, baru di situ semua kesurupan. Kalau masalah kesurupan dari dulu sampai sekarang tetap masih sama.
Cuman perbedaannya kalau dulu kan, kalau zaman dulu biasanya namanya kuda lumping kan cuman seadanya lah. Pakaian juga maksudnya nggak begitu seragam. Kalau sekarang kan udah ngikut zaman, jadi sekarang udah diseragamin semua. Pemain juga 12, terus baju harus seragam semua. Gerakan seni tari dalam epik atau jaran kepang yang dinamis dan agresif menggambarkan gerakan pasukan kavaleri berkuda Kerajaan Mataram yang berada di tengah medan peperangan. Salah satu hal yang menarik bagi penonton untuk datang menyaksikan pertunjukan epik adalah adanya atraksi kekuatan magis yang ditampilkan para penari epik. Pada awal pertunjukan, para penari akan unjuk kebolehan menari dengan mengikuti alunan irama gending. Namun, menjelang puncak tarian, para penari akan mempercepat tariannya dan kemudian mulai bertingkah aneh seperti kejang dan tarian mulai tidak beraturan dan tidak terkontrol. Pada saat seperti ini, mereka telah kehilangan kesadarannya. Mereka telah kerasukan arwah-arwah yang dipanggil oleh penimbul. Mereka juga tidak sadar sama sekali, sehingga tidak mengingat apa yang dilakukannya. Semakin banyak arwah yang datang dan merasuki para penari, suasana akan menjadi semakin kacau dan tidak terkendali. Bahkan ada kalanya kerasukan juga bisa menimpa penonton yang menyaksikannya. Pada saat seperti ini, tugas penimbul epik akan menjadi semakin berat. Namun, justru inilah yang menjadi puncak kemeriahan pertunjukan epik. Para penari yang kerasukan ini biasa disebut dengan istilah mendem. Kalau dari grup saya itu yang nyembuhin itu khusus Ketpawang. Cuman dari yang nyembuhin itu biasanya disembur telinga kanan kiri, terus perut. Pada saat mendem, para penari juga akan melakukan atraksi-atraksi di luar nalar. Ketika pertunjukan epik telah usai, penimbul akan menyadarkan para penari yang kerasukan dan memulangkan arwah-arwah kembali ke tempat di mana mereka tinggal. Kekuatan mistis memang menjadi daya tarik kesenian epik ini. Meski demikian, hal seperti inilah yang dirasa sebagian penonton menjadi seni epik unik dan berbeda dengan seni pertunjukan yang lain. Kini, kesenian epik khususnya di Kabupaten Kebumen memang masih hidup dan dilestarikan di pelosok-pelosok desa. Sebagai warisan budaya nenek moyang, sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai generasi penerus untuk ikut menjaga dan melestarikannya. Selalu